berhasil mengamankan dua tersangka. Yang pertama atas nama Leonardo Rambe dengan inisial LR dan Sulaiman atau inisial SL. Yang satu beralamat di Kota Tarutung dan yang satu lagi beralamat di Pidijaya, Provinsi Aceh. Kedua pelaku tersebut berhasil kita amankan pada hari Sabtu di SPBU Jalan Panjaitan Tarutung dan di sekitar Tugu Lonceng Tarutung. Di SPBU kami berhasil mengamankan 2 buah karung sisik terenggiling dengan berat 38 kg. Dan di Tugu Lonceng kami mengamankan 10 paruh burung rangkong gading, di mana terenggiling dan rangkong gading tersebut rencana akan dijual. Informasi terakhir yang kami terima akan dijual ke negara Cina. Kami dari Flight Protecting Indonesia Birds mengapresiasi Polres Tapanuli Utara yang berhasil menangkap 2 pedagang yang menjual 10 paruh rangkong gading dan 38 kilo sisik terenggiling. Ini merupakan prestasi yang luar biasa ya. Ini kasus ke-6 sejak 2020 dan kasus kedua terbesar setelah pengungkapan kasus perdagangan rangkong gading 71 rangkong gading di Aceh pada tahun 2020 ya. Jadi jaringan pedagang yang ditangkap di Tapanuli Utara ini merupakan jaringan Aceh ya. Jaringan Aceh ini mereka berjejaring juga dengan pedagang sebelumnya yang ditangkap pada 2020. Jadi dugaan saya adalah pedagang ini tengah mencari pasar baru ya, pasar lokal baru di daerah Sumatera Utara dan juga ada kemungkinan membuka jaringan pemburu di sana ya. Inilah yang saya duga bagaimana jaringan Aceh ini tertangkap karena dia hendak menjual ke pasar lokal ya, ke pasar lokal di Sumatera Utara. Nah, hal yang paling penting untuk diwaspadai adalah nanti ketika saat pandemi ini selesai, jalur perbatasan mulai longgar, saya memprediksi bahwa akan ada permintaan yang cukup besar dari barang-barang ini ya, dari paruh rangkong gading ini. Nah, ini tentu harus diwaspadai oleh kita semua ya, terutama para penegak hukum, bagaimana agar rangkong gading ini bisa diselamatkan dari perburuan dan perdagangan ilegal ya. Penyelundupan rangkong gading ke Cina itu mayoritas menggunakan jalur udara ya, jalur udara, jadi memanfaatkan celah-celah yang ada di bandara dan tentu saja memanfaatkan oknum-oknum petugas yang korup ya. Nah, sedangkan untuk penyelundupan sisik terenggiling ini menggunakan jalur laut, mayoritas jalur laut. Mereka menggunakan mencampur dengan barang-barang ekspor yang legal, jadi disamarkan dengan barang-barang lainnya yang akan dikirim ke Cina.
Jadi dalam pengungkapan kasus perdagangan ilegal rangkong gading sejak 2020 ada 6 kasus. Flight terlibat dalam kesemuanya itu untuk mendukung para penegak hukum melakukan pengungkapan kasus ini dan penangkapan para pedagang tersebut. Kamu udah bikin?